Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mampir di tempatnya Ustadz Opa Hyung Fuad Naim. Ini Fuad Naim bukan Fuad Bah ya teman-teman. Nah, insya Allah saya mau mempertanyakan sesuatu yang teman-teman banyak DM ke saya nih. Kebetulan beliau ini adalah salah satu K-popers yang dulunya pernah akhirnya sekarang hijrah dan menjadi salah satu influencer untuk para K-popers yang bertanya buat kedengeran suaranya lagi makan apa Yung? Sananas. Ya, jadi beliau salah satu influencer yang insya Allah ngajak teman-teman yang K-popers pada pengen hijrah itu caranya gimana. Beliau bisa memotivasi agar kita semua bisa mencari sesuatu yang lebih baik daripada yang hukumnya mungkin mubah kalau kurang lebih gitu. Jadi ada yang nanya, Kak, gimana sih caranya biar kita istiqomah? Terus gimana sih kalau aku ikut kajian, aku ngaji, aku sholat, tapi masih sedikit-sedikit dengerin lagu K-pop, terus nonton dramanya, menurut kakak tuh gimana gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Saya persilahkan untuk Opa Hyung Ustadz Fuad Naim. Tafadol. Sambil makan, Yung? Ini GTV. Oh, enggak, iya, insya Allah GTV. Ya, jadi sambil mencari ilham, kita mencarinya di buku Kita Pernah Kalah. Itu siapa tuh? Kembaran? Ya, Kembaran, siapa kembarannya? Fuad Bah. Oh, Fuad Bah. Juga biar fresh ya. Oh. Kita harus mencari ilham dari micin-micin yang ada. Dari Sananas Snack by Agung Meresahkan ya. Insya Allah. Dan juga nih ada ini. Gila nggak keren nggak kaosnya? Yoi. Radikalis romantis. Dari mana? Dari Wasilah Clothing. Masya Allah. Punyanya Mas Gana. Jadi jawabannya itu. Nah, jadi sebenarnya istiqomah itu kan sebenarnya kalau dari kata istiqomah ya. Jadi kalau antum dengar istiqomah tuh pada qomat sholat, sering kan gitu ya. Kan berarti udah bangkit nih sholat. Jadi istiqomah bangkit. Nah sama istiqomah itu berarti bukan orang yang lempeng itu nggak gitu. Istiqomah itu orang yang kalau dia salah dia selalu kembali untuk bangkit lagi. Ini kalau bahasa meskipun misalnya kayak jangan kita nggak ngomong K-pop dulu deh. Misalkan kayak saya misalnya. Saya bilang saya hijrah dari misalkan yang tadinya suka minum-minuman, suka ngerokok segala macam, terus saya bilang saya pengen hijrah. Akhirnya saya hijrah, cuma karena mungkin pernah dulu lama dari situ, akhirnya balik lagi, terus minta ampun lagi, itu gimana tuh? Bisa kehitung itu masih istiqomah nggak? Karena minta ampun tadi. Sebelum ke arah minta ampunnya ya, kalau teman-teman lihat tahu Google Map ya, nah yang penting dari Google Map itu sebenarnya adalah teman-teman pinpoint mau kemana. Itu penting tuh. Ya. Jadi ketika teman-teman udah pencet start, apa yang terjadi? Langsung ngasih ke rutenya. Nah, ke rutenya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman nggak ngikutin rutenya, antum malah ngejauh, apa biasanya kata mbak-mbak Google-nya? Muter balik. Iya, putar balik. Gitu ya. Iya. Nah, jadi istiqomah itu adalah teman-teman menentukan visi yang tentunya kalau kita bahas di sini berarti visinya adalah akhirat. Gimana teman-teman mau dapat surganya Allah, kan gitu ya. Taruh tuh di situ. Ya. Nanti teman-teman ketika tiba-tiba kena godaan gitu ya. Terus belok lagi gitu ya. Itu biasanya Allah tegur. Ya, ada mbak-mbak Google tuh ngomong. Balik lagi gitu. Ada yang bilang putar arah, ya dia namanya rerouting, dirutekan kembali gitu. Jadi ada selalu gitu teman-teman kalau udah mulai maksiat lagi nanti ada yang menegur, nanti ada yang ngingetin. Cuman kadang kalau kita semakin jauh udah lost. Ya, tapi penting banget yang namanya punya visi hidup itu penting. Nah jadi kalau teman-teman visi hidupnya masih K-pop, mohon maaf ya, masih dunia, agak sulit hijrah. Karena teman-teman bakal nggak menemukan indahnya hijrah itu apa gitu, ya. Jadi justru malah yang bisikin mbak Google-nya itu malah kebalik. Ini tuh mau sholat nih malah putar balik. Tahu nggak ciri-cirinya apa biasanya? Opa setiap tahun atau setahun 2 kali ngapain? Comeback. Itu bisikan mbak Google itu. Antum lagi hijrah udah mau ngaji ketemu teman hijrah, kata opa apa? Comeback. Nah begitu.
Itu karena berarti apa? Karena kita masih naruhnya tuh di Korea. Sama misalkan antum anak motor taruhnya di sana, atau anak apa ya gitulah. Nah kalau kita taruhnya ke Allah, insya Allah godaan-godaan datang nanti ibaratnya Allah yang bisikin balik lagi dong gitu, diingetin. Nah, poinnya itu sebenarnya istiqomah. Jadi istiqomah tuh bukan nggak pernah salah ya, bukan juga antum lempeng hidupnya gitu, enggak. Tapi setiap ada antum bersalah, antum kayak keinget istighfar. Kalau yang kecil-kecil ya, kalau yang sampai parah ya bertobat. Insya Allah kalau terus, jadi jangan pernah ngerasa nih kalau tadi boleh nggak tuh kita dosa terus bertobat lagi, apa nggak kayak bercanda tuh, ya? Enggak, jangan berputus asa sama rahmat Allah. Kadang kan kalau gue pernah ditanya kayak gitu, terus teman gue bilang, ya kalau gitu lu labil lah, malaikat juga bingung, lu udah nulis, malaikat udah nulis bener, ntar lu jangan salah lagi. Nah, kayak gitu. Itu jawaban bercanda sih. Karena malaikat nggak mungkin bingung. Lu mau bingungin malaikat, bingungin malaikat maut kalau begitu ya. Aman tuh, bikin malaikat maut bingung, terus lu nggak jadi dicabut nyawanya. Goblin, begitu ya. Jadi enggak, malaikat nggak bakal bingung ya. Yang sebenarnya yang tahu itu sebenarnya hati kita. Beneran nggak sih kita tuh kemarin emang beneran salah dan minta maaf gitu loh. Kalau emang niatnya gue salah dulu ntar minta maaf lagi, itu udah mempermainkan sebenarnya. Tapi kalau emang antum nggak sengaja, emang salah, emang lagi hilaf, terus ya Allah maaf banget kemarin emang kegoda banget, udah nggak kuat, ya Allah minta maaf ya, emang tobat lagi, insya Allah Allah itu sangat besar murkanya kepada hambanya yang melawan syariatnya. Tapi lebih luas ampunannya kasih sayang daripada murkanya. Jadi ya gitu, Allah tuh maha sayang gitu. Ya coba deh, antum udah berapa kali maksiat, nggak dicabut-cabut nyawanya sama Allah, nggak dikasih azab gitu sama Allah, nggak tahu-tahu misalkan antum doyan nyolong terus tangannya besok-besok udah tengkor, itu nggak begitu juga kan ya. Allah masih kasih rezeki, ya Allah masih kasih kesehatan. Ini lu kan lama tuh ngedance, sehat-sehat aja, nggak tahu-tahu otot patah tulang semua kan, nggak begitu kan? Tandanya masih Allah sayang banget sama kita. Ya, jadi ya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kapok untuk selalu. Nah, yang berikutnya lagi, yang jarang orang pikirkan ketika mau hijrah, apa? Minta sama Allah. Ya Allah, aku pengen hijrah, tolongin aku. Itu masalahnya. Kalau antum nggak pernah sisipin doa untuk hijrah dalam doa kita, itu tandanya teman-teman belum benar-benar niat pengen hijrah. Ya, kalau emang serius pengen hijrah, pengen move on, minta sama Allah. Karena yang paling tahu caranya, yang paling baik untuk kita hijrah itu Allah. Jadi ya Allah, gue nggak ngerti dah nih gimana cara hijrahnya, tolong garing karpet merahnya ya Allah biar bisa jalan lempeng. Itu insya Allah bakal digelar jalannya. Cuman tidak ada jalan yang bisa digelar yang akan menyampaikan kita ke tujuan kalau kita nggak pernah ngelangkah. Allah tuh pasti gelar, masalahnya antum nggak bakal nyampe kalau antum nggak ngelangkah. Ya jadi insya Allah kalau antum minta besok lusa lihat aja pasti Allah gelar tuh jalan-jalannya. Tinggal ngikutin, dan jalan Allah nggak selamanya mulus. Ya jalan Allah pasti berliku. Cuman itu tanda-tanda kita dinaikin level sama Allah. Kalau jalannya lempeng itu hati-hati. Para sahabat bahkan kalau nggak sakit selama setahun dia minta sakit. Tandanya aneh, kenapa kok nggak naik level apa gimana nih? Jadi minta diuji sebenarnya. Jadi jalan Allah tuh pasti dikasih, cuma memang nggak mudah gitu ya. Itu kurang lebih. Nah kalau misalkan kayak teman-teman ada yang nanya, Kak, aku udah mau coba buat hijrah dari K-pop. Ya. Nah terus aku udah coba, cuma aku takut nih kalau misalkan aku keluar dari grup WA, dari grup Line yang tadinya aku dekat sama mereka, terus tiba-tiba hilang, tiba-tiba pada bilang, ih kok kamu berubah, kok kamu nggak ini, itu gimana tuh Kak? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya gini, yang penting teman-teman itu sudah melakukan yang terbaik. Maksudnya apa? Emang nggak ngomongnya nggak kasar, emang bilang niat ngomongnya baik-baik gitu loh. Bukan tahu-tahu nyebelin ya, bukan tahu-tahu eksklusif ya. Ini kebanyakan penyakitnya orang baru hijrah nih, mendadak so eksklusif, mendadak jangan deket-deket aku gitu kan ya, gue udah sini. Kalau selama teman-teman emang niatnya baik, maaf ya gue nggak bisa dikumpul lagi kalau untuk yang urusan gitu, gue takut ke bawah lagi nih, gue udah proses hijrah. Kalau setelah itu teman-teman dimusuhi, teman-teman dia justru sebenarnya yang mereka yang nggak toleran, karena kan ini pilihan kita untuk berhijrah. Kita kan nggak ngusik mereka kan yang menyukai K-pop. Nah kalau kita emang sudah pengen untuk hijrah ya tolong jangan usik saya, kalau perlu dukung dong, support gue yang lagi pengen hijrah. Tapi Allah pun janji gak sih Kak kalau misalkan nanti yang tadi teman-teman lu yang itu bisa diganti sama teman-teman yang justru bakal lebih baik dan ingetin lu buat lebih deketin lu ke yang arah tadi tujuannya surga gitu Kak? Iya, jadi jangan pernah gelisah sama orang-orang yang kemudian ibaratnya nggak sejalan sama jalan Allah, karena Allah akan ganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik. Jauh lebih baik, lebih memperjuangkan. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah.
Jadi pokoknya teman-teman jangan takut dimusuhin manusia, gengsi. Tapi aku nggak enak sama teman-teman aku, nggak enak itu sama Allah. Masa nggak enak sama teman-teman, tapi enak aja sama Allah ngelanggar gitu kan ya? Nggak enaknya itu sama Allah. Ntar gimana kalau aku ngelakuin ini, ntar Allah marah. Gitu harus yang dipikir. Jadi kebalik. Temen tuh nggak bisa ngasih surga. Besok tuh di akhirat, ente itu ngantri sendiri-sendiri. Nggak ada yang bisa nyelamatin kecuali Allah. Jadi kalau mau nggak enakanlah kepada Allah. Itu satu-satunya tempat nggak enak terbaik gitu. Nomor 2 aja Rasulullah, ketiga orang tua dan seterusnya. Jadi nggak mungkin idola-idola itu kan, Mas? Nggak mungkin. Nggak ada wana EXO lah, BTS lah gitu. Waduh, gua ngomongin nomor berapa lah gitu ya. Waduh, kena fashion. Ya tolong para army serang. Jadi itu nggak enaklah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kehilangan 10 teman, kehilangan bahkan 1000 teman bagi saya nggak masalah. Yang penting jangan kehilangan Allah. Apa yang bisa diharapkan dari hidup tanpa Allah? Bahkan saya pernah bikin quotes, aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena kalau aku dekat sama Allah, pasti Allah akan datangkan orang-orang yang mau jadi sahabatku karena mencintai Allah. Dia akan jadi penolong-penolongku kalau aku lagi susah kan gitu kan ya. Kalau aku dekat sama Allah, Allah datangkan jodoh yang memang betul memang mendekatkanku kepada Allah gitu. Jadi ini rumusnya mencintai karena Allah tuh dekatnya sama Allah dulu, baru nanti Allah datangkan orang-orang yang bakal memperbaiki hidup kita. Jadi tadi ya, kalau nggak enaklah sama Allah. Alhamdulillah tuh teman-teman udah dijawab. Insya Allah kalau misalkan emang ada kesempatan lagi, saya mampir lagi. Kalau memang masa yang kurang, maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Dan sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah mengharamkan, saya nggak pernah ngejat, saya nggak pernah bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Insya Allah tugas saya hanya mengingatkan. Dan saya insya Allah senang sama semuanya. Saya sayang sama sahabat-sahabat saya. Niat saya satu, mengingatkan dan sama-sama untuk ngajak ke surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.